Saya mau langsung aja karena memang kebetulan punten banget, mohon maaf sekali, nanti saya tuh jam 2 udah ada rapat lagi begitu. Jadi paling kita sekarang ya paling sejam begitu ya untuk pelaksanaan kuliah hari ini. Saya izin share screen ya. Oke, teman-teman sudah terlihat di layar laptop teman-teman. Di saya masih belum, Ibu. Iya, kayaknya masih loading ya, Nida. Nah, udah Nida. Udah, Ibu, udah. Oke, baiklah. Jadi hari ini, kalau kemarin kan teman-teman udah presentasi yang terakhir ya kemarin ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sama pertemuan minggu depan itu insya Allah saya mengisi ya apa namanya materi yang memang tersisa gitu dari yang kemarin selain dipresentasikan. Salah. Sebentar ya. Nah, oh sorry, hari ini harusnya sudah masuk ke operation management. Coba saya stop share dulu. Ini 12 kan ya. Oh, harusnya operation management. Coba. Nah, kemarin kan teman-teman sudah terkait information system, hari ini kita manajemen.
Mohon maaf ya, sinyalnya agak agak sulit gitu. Muka saya bisa kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan juga. Eh, loading kali ya. Oh, udah, ini kelihatan. Oke, sorry ya, tadi ada gangguan teknis sedikit. Hari ini kita lanjut untuk manajemen operasional ya. Ya, udah kelihatan belum ya teman-teman ya? Sekarang tadi Sudah kata Ibu. Ganesha saya nge-freeze. Iya, soalnya tadi keluar saya jadinya nge-freeze Ganesha. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait manajemen operasional begitu ya. Nah, manajemen operasional itu merupakan salah satu jenis manajemen apa namanya cabang lah dari manajemen begitu ya. Jadi kan nanti kalau teman-teman, enggak ding teman-teman pendik ya beda ya. Nah jadi kalau di manajemen sendiri itu sebenarnya kalau di dalam kuliah ini tuh nanti ada tuh konsentrasi operasional, ada konsentrasi keuangan, ada konsentrasi SDM, ada konsentrasi marketing. Itu sebenarnya kayak yang pembagian di perusahaan aja sih. Di perusahaan kan juga biasanya manajemen itu kan ada yang bagian manajemen operasional, ada yang bagian manajemen keuangan, ada yang bagian manajemen marketing, ada yang HRD. Yang duduk di top manajemen ada CFO, COO, kemudian juga ada CMO gitu ya, Chief Marketing Officer, Chief Operating Officer seperti itu. Nah, kita akan belajar salah satu cabangnya dari manajemen yaitu manajemen operasional. Apa sih manajemen operasional? Nah, di sini manajemen definisinya ya secara textbook gitu, secara harfiah begitu ya. Manajemen operasional itu merupakan bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh secara optimal, mulai dari tenaga kerja, barang-barang. Nah, barang-barang, kemudian barang-barangnya di sini juga ada barang mentah, peralatan, dan mesin begitu. Nah, dan dari berbagai faktor produksi agar dapat dibentuk agar dapat menjadi bentuk produk barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan secara umum. Ini berdasarkan penelitiannya dari Heiser dan Render tahun 2010. Jadi intinya adalah manajemen operasional ini pengelolaan ya yang menyeluruh ya. Jadi dia pengelolaan menyeluruh dari hulu ke hilir begitu ya. Dari barang itu adalah raw material atau barang mentahnya sampai akhirnya nanti barang tersebut bisa menjadi barang jadi. Di mana si raw material tadi kalau misalnya ingin menjadi barang jadi itu perlu melalui berbagai proses penyortiran, kemudian mungkin kalau misalnya bahan makanan itu dimasak begitu ya yang di dalamnya pasti juga terlibat tenaga kerja yang mengelola raw material tadi. Dan kemudian ada alat-alat atau equipment yang membantu atau mesin-mesin yang membantu begitu. Ada juga pengertian dari Wahyono 2021, manajemen operasional adalah hal yang bersumber dari pengelolaan sumber daya bisnis yang terdiri dari produk barang dan jasa agar aktivitas bisnis berjalan secara efisien. Jadi pengelolaan supaya ya memang ujungnya bersumber kepada efisiensi ya. Jadi pengelolaan sumber daya yang dimiliki, sumber daya bisnis ya. Sumber daya bisnis di sini itu sumber daya yang tadi tuh ada tenaga kerja, kemudian barang-barang, dan faktor-faktor produksi lainnya yang ini tuh dikelola supaya akhirnya nanti bisnis itu bisa berjalan dengan efisien. Oleh sebab itu, operation management memerlukan struktur kepengurusan yang dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing. Ini menurut Wahyono 2021. Intinya adalah sebenarnya kalau manajemen operasional itu adalah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan begitu. Jadi mengelola sumber daya yang ada untuk akhirnya nanti bisa menjadi produk atau services, bisa menjadi barang atau jasa. Nah, kurang lebih konsepnya itu seperti ini. Jadi ada input, ada proses dan ada output begitu. Nah, inputnya itu ada bahan baku, mesin, tenaga kerja, manajemen, modal begitu ya. Kemudian nanti ada proses yang akhirnya menjadi output berupa barang dan jasa.
Nanti dari barang dan jasa yang diberikan ke yang dijual kepada atau distribusikan kepada konsumen tadi akan ada umpan balik kepada inputnya supaya memang barang dan jasa tadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Begitu. Tapi sebelum untuk konsep manajemen operasional atau ya manajemen operasional itu ada konsep yang kita sebut sebagai 6M. Mirip sama kayak marketing mix. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Jadi 6M plus 2 itu. Nah, jadi ada yang pakai 6M, ada yang pakai 8M. Nah, kalau marketing mix itu kan mungkin teman-teman pernah dengar marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran begitu. Nah, bauran pemasaran di dalam marketing itu kan ada yang 4P, ada juga yang 7P begitu. Yang terbaru kan yang 7P. Di mana 4P ini terdiri dari apa saja? Ada produk, kemudian ada price, kemudian ada apalagi produk, price, promotion sama place ya. Promotion, promotion, terus ada juga place begitu. Nah, kalau yang jadi 7P ini yang 4 ini plus ada tiga lagi yaitu ada people, kemudian ada psychological evidence, sama satu lagi apa ya aku ya, saya lupa ya. Evidence dan satu P lagi, saya lupa nih apa. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh dijawab, bantu jawab ya. Jadi kan ada uh, product price promotion sama place. Nah yang tiga lagi supaya dia jadi 7P itu ada satu lagi saya lupa apa tuh, people physical evidence, coba kita lihat dulu. Jadi ada satu P lagi. Nah ini biasanya kalau yang marketing mix itu dia ada di manajemen pemasaran. Manajemen, ada di manajemen pemasaran begitu. Nah, ada di manajemen pemasaran. Satu lagi itu adalah proses. Lupa. Nah, kalau proses. Nah, kalau misalnya di manajemen. Nah, kalau di manajemen operasional, sorry, manajemen operasional, itu tadi yang saya bilang tadi sama awalnya sebenarnya dia eh, 6M nih, 6M. Nah, 6M ini apa aja? 6M ini ada yang namanya sebentar. Nama M ini ada yang namanya man, kemudian ada money. Ya sebenarnya adalah sumber daya yang sempat tadi dibahas di sini ya. Jadi seluruh sumber daya yang di sini karena kan konsep manajemen operasional itu memang mengelola sumber daya yang ada, diproses kemudian jadi output begitu. Nah, kalau di manajemen operasional itu ada man, money, kemudian material, kemudian ada machine, kemudian ada method, kemudian ada measurement. Measurement. Ini yang 6M. Nah, terbarunya measurement ya. Yang terbarunya yang dia jadi 8M tambah 2 lagi itu ada market dan ada juga manajemen. Manajemen itu sendiri. Nah, dari ini nih yang perlu teman-teman ketahui di manajemen operasional. Ada ini, kita gedein ya. Nah, ini yang 6M plus
2 jadi 8M gitu. Jadi kalau itu ada man, money, material, machine, method, sama measurement. Yang dua lagi itu adalah, makasih. Yang dua lagi itu ada, thank you ya. Yang dua lagi itu adalah market sama management. Nah, ini apa Bu? Begitu ya. Coba kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau man itu adalah ya SDM-nya. Kan tadi memang konsep dari manajemen operasional itu kan mengelola sumber daya. Nah, salah satu yang dikelola itu adalah sumber daya manusia, yaitu man-nya, yaitu SDM-nya yang merupakan ya tenaga kerja, terus tenaga kerja yang punya keterampilan, yang punya kompetensi, kan seperti yang kemarin kita pelajari waktu di uh, Human Resource Management, kita mempelajari bahwa ketika sebuah perusahaan itu merekrut begitu ya, merekrut karyawan begitu, itu bisa secara eksternal maupun internal, tapi pasti ada specification-nya yang dituliskan begitu, job specification. Jadi dia butuhnya oh ya lulusan S1 pemasaran digital misalnya, atau lulusan S1 manajemen begitu. Nah, itu adalah keterampilan dan kompetensinya. Kemudian yang kedua itu adalah money. Money itu di sini adalah dana, anggaran, dan biaya operasional begitu. Nah, itu merupakan sumber daya utama ya. Karena walaupun kita udah ada man-nya begitu, nanti juga ada materialnya, tapi ternyata money-nya nggak ada, itu tidak ada yang membiayai aktivitas dari operasional perusahaan. Maka money ini merupakan salah satu sumber daya utama yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas operasional, mulai dari beli bahan baku, bayar gaji karyawan, investasi mesin sampai dengan distribusi barang agar sampai ke tangan konsumen. Karena ketika ini sudah diproses kemudian menjadi output tapi ini tidak bisa didistribusikan ke konsumen, sama aja bohong. Jadi setelah ini sebenarnya harusnya masih ada satu proses lagi, yaitu distribusi kepada konsumen. Nah, itu yang money. Kemudian yang ketiga itu ada material atau bahan baku ya. Nah, material itu adalah bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan produk. Tanpa tanpa bahan baku tentu saja kegiatan operasional tidak akan berjalan, karena untuk akhirnya kegiatan operasional berjalan itu kan berarti harus ada produk atau jasa yang memang dihasilkan. Maka membutuhkan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu apa? Raw materialnya atau bahan baku utama, bisa juga bahan baku pendukung seperti itu. Nah, bahan bakunya tentu saja harus cukup sesuai dengan tingkat produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian juga harus menghasilkan produk yang berkualitas dan juga tepat waktu. Maka dari itu, khusus untuk material ini, perusahaan itu biasanya mempunyai semacam inventory management ya. Jadi mempunyai pengelolaan persediaan. Nah, mungkin teman-teman kalau belajar akuntansi harusnya pernah belajar tuh bagaimana cara menghitung inventory management. Ada FIFO, ada LIFO, seperti itu ya. Nah, jadi ada yang first in first out plus in first out begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga itu adalah mesin. Nah, mesin di sini termasuk di dalamnya itu sebenarnya adalah teknologi. Jadi termasuk di dalamnya adalah teknologi. Jadi mesin, peralatan, teknologi itu menjadi faktor yang digunakan untuk akhirnya memproses dari material tadi supaya bisa menjadi barang jadi. Nah, manajemen operasional itu harus selalu memastikan bahwa mesin itu selalu terawat, kemudian dia bisa berfungsi dengan optimal, dan juga mampu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis di industri yang sejenis dengan bagaimana secara aktif memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kelima itu adalah method. Method itu adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menjalankan proses produksi dan layanan. Nah, method ini di dalamnya termasuk ada teknik kerja, kemudian layout atau tata letak pabrik, hingga alur operasional. Nah, biasanya alur operasional itu kurang lebih, biasanya setiap divisi itu kan punya SOP ya. SOP itu adalah Standard Operating Procedure, di mana
setiap divisi itu untuk supaya smooth gitu ya kegiatan operasionalnya, dia mempunyai yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure supaya memang segala sesuatunya bisa berjalan secara tertib dan tertata begitu. Jadi nggak ada yang merasa bahwa oh harus proses ini duluan, oh yang satunya bilang nggak harus proses ini duluan, tapi dari awal itu sudah di set dulu bahwa akhirnya perusahaan ini untuk proses produksi barang A misal atau barang B begitu sudah mempunyai standar operating procedure tersendiri. Nah, standar operating procedure ini juga untuk apa? Nah, metode yang baik itu akan meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi kesalahan, serta memastikan standar kualitas produksi tetap terjaga. Karena nanti biasanya perusahaan itu ketika sudah memproduksi barangnya atau jasanya itu akan ada yang namanya quality control ya, QC. Nah, di metode ini, di dalam SOP-nya itu harus ada QC-nya, ada quality control-nya supaya barang-barang ataupun jasa-jasa yang dihasilkan memang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan kalau mengikuti SOP begitu ya, itu harusnya memang eh, tidak menyalahi aturan, itu harusnya memang untuk produk dan ataupun barang ataupun jasanya itu bisa terproduksi secara standar. Kemudian yang keenam itu ada measurement atau pengukuran. Nah ini berkaitan tuh dengan tadi yang saya ceritakan di bagian method. So, untuk memastikan standar kualitas produk terjaga, maka harus ada measurement atau apa namanya ya, semacam KPI begitulah ya, semacam Key Performance Index kalau untuk manusianya atau semacam standar untuk produk atau jasanya supaya memang quality atau kualitas dari eh, pabrik ataupun perusahaan tersebut itu bisa tetap terjaga. Nah, si measurement ini atau pengukuran ataupun bisa disebut sebagai standar kerja itu digunakan untuk mengukur kinerja operasional seperti kualitas, produktivitas, waktu proses, biaya maupun kepuasan pelanggan. Nah, kemudian yang tambahan keduanya sedikit lagi di slide ini. Tambahan yang dua lagi, yang 2M lagi supaya dia menjadi 8M, itu adalah market and management. Nah, market ini apa sih? Pasarnya sendiri. Jadi menggambarkan permintaan atas produk ataupun jasa yang memang diproduksi oleh perusahaan tersebut begitu. Jadi menggambarkan permintaan, kemudian kebutuhan dari customer, preferensi pelanggan, serta kondisi pasar yang harus dipenuhi oleh proses operasional. Nah, itu market itu sebenarnya udah melihat ke eksternal begitu ya. Dan yang terakhir itu adalah manajemen. Nah, manajemen ini tentu saja mengacu pada proses pengelolaannya itu sendiri. Bagaimana akhirnya bisa mengorganisasikan atau bisa memadupadankan 6M atau di sini lebih tepatnya 7M tadi untuk bisa menjadi suatu proses yang dikelola dengan baik. Mulai dari misalnya nih udah ada apa namanya tenaga kerja yang mumpuni, sumber biayanya juga udah ada, raw materialnya juga sudah berkualitas, mesin sudah canggih, metode sudah disiapkan, standar sudah ada, market pun membutuhkan. Tapi kalau pada dalam pengelolaannya itu tidak benar, artinya tidak bisa merencanakan, mengorganisasi maupun mengarahkan dan mengendalikan faktor-faktor tadi, maka tetap saja proses produksi ataupun kegiatan operasional dari perusahaan tersebut akan tidak produktif, akan tidak efisien, ataupun bahkan bisa jadi tidak efektif begitu loh. Udah nggak mencapai tujuan dari perusahaan, pun juga secara proses produksinya ternyata tidak efisien. Akhirnya artinya pemanfaatan untuk sumber daya dan juga pemanfaatan waktunya itu belum secara optimal bisa dimanfaatkan agar bisa menghasilkan kegiatan yang efisien. Artinya efisien adalah bahan bakunya itu seminimal mungkin, waktunya seminimal mungkin, pokoknya output apa yang dikeluarkan itu seminimal mungkin tapi hasilnya maksimal. Nah, itu efisien. Maka untuk merangkum 6M plus 1 ini itu harus ada manajemen yang memang
paham bagaimana mengelola 6M plus 1 ini. Jadi memang 6M plus 2M yang kita sebut sebagai 8M di dalam manajemen operasional itu merupakan satu kesatuan yang memang harus bisa bergerak secara bersama dan dikelola dengan baik agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan dan juga mengefisiensikan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan manajemen operasional apa? Nah, menyambung dari sini ini tadi, dari 6 plus 2M tadi, yang mau dicapai itu apa sih sebenarnya? Nah, apa yang mau dicapai itu ada di sini. Ada efisiensi, productivity, economy, quality, sama reduce processing time. Sebenarnya efisiensi di sini mungkin ditambah efektivitas kali ya. Tambah efektivitas. Efektivitas. Nah, efektivitas sebenarnya kalau efisiensi ditambah efektivitas dia akan menghasilkan productivity. Nah, di sini tujuan dari manajemen operasional itu adalah yang pertama itu adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau efektivitas ini berhubungan dengan tujuan dari perusahaan tersebut, bagaimana mencapai sesuatu itu tepat sasaran. Artinya, misal perusahaan tersebut punya target produksi sebanyak 500 pieces, maka bisa mencapai 500 pieces itu disebut sebagai efektivitas. Tetapi kalau kita berbicara masalah bagaimana akhirnya penyerapan sumber dayanya itu bisa optimal di dalam proses tadi mencapai 500 pieces tadi, gimana semua biayanya bisa ditekan seminimal mungkin tapi tetap menghasilkan produk yang berkualitas itu disebut sebagai efisiensi. Nah, ketika efisiensi dan efektivitas ini bertemu, maka akan menghasilkan productivity atau produktivitas. Akhirnya perusahaan tersebut atau pabrik tersebut itu akan terhitung sebagai perusahaan atau pabrik yang produktif seperti itu. Jadi dia itu bisa menghasilkan barang atau jasa yang akan dikirim ke konsumen tetapi dengan efisien, artinya dengan hemat begitu ya bahasanya, dengan hemat tapi juga tidak mengurangi kualitas dari produk tersebut. Nah, ekonomi ini sebenarnya lebih kepada efisiensi sih ya. Jadi dia lebih kepada arah ke efektivitas biaya. Artinya biaya yang digunakan memang sesuai dengan yang dianggarkan. Kan biasa ya perusahaan itu di awal pada saat awal periode biasanya dia punya yang namanya budgeting ya. Jadi dia punya penganggaran gitu di awal periode. Nah, bagaimana akhirnya proses produksi tadi itu tidak melenceng dari anggaran yang sudah diajukan. Kemudian, walaupun kita harus efisien mungkin menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan, yang tidak boleh dilupakan itu adalah kualitas. Bagaimana kualitas produk dan kualitas jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu tetap terjaga. Maka tadi perlu adanya biasanya kalau pabrik-pabrik yang sudah pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan begitu ya itu biasanya di akhir sebelum dia dikirim ke konsumen ada yang namanya QC atau quality control yang sesuai dengan tadi yang 6M di sini yaitu sesuai dengan measurement atau standar yang memang sudah ditentukan bahwa misal produknya itu tidak boleh apa namanya produknya itu misalnya nggak boleh minyaknya harus dikeringkan dulu. Kalau produknya masih berminyak berarti nggak bisa dijual. Atau misalnya ukuran misalnya jual produk minuman gitu dalam kemasan botol ternyata harus mencapai di setitik yang sudah ditentukan di dalam botol itu tidak penuh banget tapi juga tidak setengah. Nah, kalau isinya cuma setengah berarti itu kan nggak lolos dengan QC. Atau misalnya kalau di pabrik tekstil begitu ya biasanya QC-nya apa adalah apakah jahitannya itu sudah sesuai dengan jahitannya itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Ya berbagai macam QC ya, berbagai macam quality control yang dilakukan di dalam manajemen operasional tadi. Jadi memang antar satu perusahaan dengan perusahaan lain pasti berbeda disesuaikan dengan barang ataupun jasa yang memang diproduksi.
Dan yang terakhir itu adalah reduce processing time. Sebenarnya reduce processing time, ekonomi itu nyambungnya itu ke efisiensi ya. Bagaimana tadi bisa hemat, bagaimana prinsip ekonomi lah dengan apa namanya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya tapi bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kan prinsip ekonomi sebenarnya begitu ya. Nah, tapi tadi semua ini, semua yang nomor satu, dua, tiga, dan lima, ini tetap harus memperhatikan yang nomor empat. Makanya di dalam manajemen operasional sangat penting memperhatikan 6M plus 2M. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, nah, faktor manajemen operasional agar dapat berjalan lancar. Nah, faktor-faktor manajemen operasional agar dapat berjalan lancar. Faktor-faktor manajemen operasional agar dapat berjalan lancar itu adalah yang satu, membantu dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, peningkatan produktivitas karyawan. Dan yang ketiga itu adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Dan yang keempat itu adalah memotivasi karyawan. Nah, sebenarnya ini kan sebelum-sebelumnya itu khususnya yang memotivasi karyawan ya, itu kita sudah pernah pelajari di bagian motivation dan juga leadership ya, di mana memang salah satu tugas utama dari seorang pemimpin itu ya, yang mempunyai sifat kepemimpinan adalah bisa memotivasi karyawannya, bisa memotivasi bawahannya untuk akhirnya eh, bisa bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, maka faktor-faktor yang membuat sebuah manajemen operasional itu bisa berjalan lancar, itu juga di dalamnya ada mencakup empat hal ini, yaitu dia itu bisa mencapai tujuan dari perusahaan, produktivitas karyawan itu bisa terus mengalami pertumbuhan atau peningkatan, ada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, yang tadi ya baik sumber daya manusia, sumber daya modal, maupun sumber daya secara bahan baku begitu. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah bisa memotivasi karyawan karena si tenaga kerja atau si man nih tadi, man yang ada di poin pertama ya. Poin pertama dari 8M yaitu man di sini itu harus bisa termotivasi karena kalau misalnya karyawannya tidak termotivasi sulit begitu untuk akhirnya bisa membuat perusahaan tersebut berjalan. Nah, manajer operasional itu juga mempunyai tugas untuk akhirnya mempunyai tanggung jawab begitu ya, untuk akhirnya bisa membuat perencanaan produk secara strategis, kemudian jangan lupa penjadwalan kerja, jadi scheduling, kemudian serta memastikan hasil produksi memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebenarnya semuanya kembali ke sini sih, kembali ke poin yang 8, 8M ini, di mana 8M yang terdiri dari 6M plus 2M. Nah, ini adalah poin-poin peran dari manajemen operasional. Nah, manajemen operasional ini mempunyai peran. Teman-teman bisa lihat di sini ada nomor 1 sampai dengan 7, yaitu yang pertama, membuat dan menentukan suatu perencanaan tentang kuantitas dan kualitas bahan baku. Yang kedua, membuat suatu perencanaan di mana lokasi gudang persediaan dan peralatan mesin yang efisien. Yang ketiga, melakukan perencanaan tata letak, layout, dan pada lokasi pabrik. Jadi tata letaknya, layoutnya begitu supaya memang prosesnya itu enak antara dari satu part ke part lain. Makanya kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar begitu, layoutnya itu sudah ini ya, eh, enak gitu untuk akhirnya perusahaan tersebut bisa melaksanakan sistem operasi secara lancar. Misal di pabrik motor gitu, itu kan biasanya layoutnya antara satu, misalnya pertama menyusun mesinnya dulu, baru nanti dikasih rangka, baru nanti dicat, baru nanti dikemas kayak gitu. Yang keempat, selalu sangat bertanggung jawab atas pemeliharaan dari peralatan pabrik agar selalu terjamin keandalan dan keberlangsungan operasional pabrik. Yang kelima, membuat suatu perencanaan strategi untuk suatu jenis produk. Jadi memang
Kalau misalnya produknya nih minta dikembangkan atau sudah ada bagian R&D yang mengembangkan produk tersebut. Nah, bagaimana bagian operasional ini bisa mengeksekusi jenis produk tersebut dan supaya bisa di launching untuk mungkin biasanya kan R&D itu kan untuk membuat suatu produk itu tidak hanya berdasarkan feeling ya, mereka ada riset pasar, kemudian mereka ada trial and error, ada sampel begitu. Akhirnya untuk diputuskan untuk diproduksi berarti memang sudah sesuai dengan kebutuhan dari pasar atau kebutuhan dari konsumen. Kemudian yang keenam, membuat dan menentukan suatu jadwal kerja yang efektif dan efisien. Sebenarnya yang nomor 6 ini masuk kepada yang, iya ini masih, ini itu masuk pada scheduling ya. Kemudian dan nomor 7, seorang manajer operasional sangat bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu hasil produksi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Nah ini adalah peran manajemen operasional yang ada. Nah, kemudian dalam manajemen operasional itu juga selain tadi ya memperhatikan yang 8M ini tadi, itu juga ada yang namanya forecasting atau peramalan. Jadi ini sebenarnya lebih kepada perencanaan strategis untuk suatu jenis produk begitu ya. Jadi ada peramalan atau forecasting. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu tentang kata-kata peramalan atau forecasting ini. Nah, menurut Zeiser and Randall, dalam bukunya Operation Management Sustainability and Supply Chain Management 2024, the 14th edition, mengatakan bahwa peramalan adalah kombinasi antara analisis kuantitatif yang ketat dan penilaian kuantitatif yang bijaksana. Jadi kan memang terkadang namanya produksi di dalam perusahaan itu kan pasti menghadapi ketidakpastian begitu ya. Namanya bisnis itu faktor ketidakpastian itu pasti ada. Nah, untuk menghadapi faktor ketidakpastian tadi perlu analisis yang digunakan untuk akhirnya memprediksi. Maka peramalan atau forecasting di sini itu akan digunakan sebagai prediksi. Nah, prediksi untuk menghadapi ketidakpastian, walaupun namanya prediksi itu tidak selalu tepat begitu ya, tapi setidaknya bisa mengurangi resiko yang terjadi akibat ketidakpastian tersebut. Tetapi peramalan atau forecasting yang memang digunakan di sini itu adalah analisis kuantitatif. Jadi dia analisisnya berdasarkan data historis, berdasarkan data-data yang pernah ada, dan analisisnya pun secara ketat serta bijaksana. Maksudnya di sini bijaksana di sini itu adalah nggak yang over tapi juga nggak yang pesimis gitu. Jadi nggak yang terlampau optimis tapi juga nggak yang pesimis gitu. Yang bagaimana akhirnya peramalan atau forecasting ini memang bisa mengakomodir tadi ya ketidakpastian tadi supaya mengurangi resikonya begitu. Kalau misalnya peramalan atau forecasting ini tidak dilakukan secara ketat dan bijaksana, itu terkadang yang hasilnya yang muncul itu adalah kalau nggak dia overconfidence atau terlalu optimis, terkadang dia itu terlalu pesimis gitu. Jadi hasilnya nggak, kalau terlalu pesimis nanti hasilnya nggak optimal, tapi kalau terlalu optimis yang ada nanti hasilnya itu adalah dia eh, ekspektasinya terlalu tinggi begitu. Kayak misalnya dulu saya kerja di kantor yang lama begitu. Dulu kan juga kerja di O itu sempat ada bikin konser sendiri dan kebetulan konsernya itu terkait konser klasik begitu yang di Indonesia sendiri untuk konser klasik itu masih sangat sedikit gitu peminatnya. Ya nggak sangat sedikit sih bahasanya, tapi masih sedikit dibandingkan genre musik yang lain mungkin nih untuk klasik itu. Nah, jadi ketika kami ingin melaksanakan konser klasik itu harus dilakukan semacam peralamalan atau forecasting. Kira-kira peminatnya banyak atau enggak, karena itu akan menentukan harga jual tiket yang kami akan jual begitu. Ketika memang dirasa bulan itu misalnya anggaplah bulan Desember ini, oh banyak nih konser-konser, apalagi menjelang Natal atau Christmas begitu. Nah, biasanya harga yang dipatok itu akan lebih rendah atau memang komposisi kursi yang dijual dengan harga yang eh, affordable begitu untuk masyarakat Indonesia itu akan lebih tinggi, lebih banyak begitu dibandingkan yang harga mahal. Tapi kalau misalnya konser tersebut memang programnya menarik, programnya rare dan banyak disukai begitu, itu biasanya harganya
kalau tidak main di harga biasanya main di komposisi penjualan tempat duduk. Nah, itu kan sebenarnya ada ketidakpastian ya. Kita juga tidak pernah tahu gitu. Apakah memang konser yang dibuat ini memang benar-benar laku atau enggak. Tetapi tadi kita perlu bisa melakukan yang namanya peramalan atau forecasting, dan peramalan atau forecasting ini bukan hanya berdasarkan intuisi saja. Iya, intuisi di situ dibutuhkan, tetapi tentu saja data-data historis, data-data masa lampau itu juga diperlukan untuk bisa menghasilkan peramalan atau forecasting yang memang bisa digunakan untuk menghadapi ketidakpastian dan menghasilkan peramalan atau forecasting yang tidak overconfidence tapi juga tidak terlalu pesimis, tengah-tengah, jadi bisa optimal hasilnya. Nah, fungsi peramalan itu sangat krusial dalam menentukan jumlah produksi optimal. Kalau tadi kan saya kebetulan contohnya jasa ya. Kalau di sini memang untuk definisinya itu adalah secara barang begitu ya. Menentukan jumlah produksi optimal, pengelolaan persediaan yang efisien, serta perencanaan tenaga kerja dan bahan baku. Jadi memang peramalan atau forecasting di sini tidak hanya berhenti pada terkait barang dan jasa saja yang diproduksi, tapi juga di dalamnya ada juga perencanaan tenaga kerja. Akhirnya misal sekarang pabrik A begitu ya, misalnya Kinesia punya pabrik roti begitu, pekerjanya sekarang baru 5. Nanti ketika ternyata tren penjualannya bagus dan mungkin di 1 atau 2 tahun ke depan itu akan menambah karyawan menjadi 10 orang misalnya. Nah, itu kan butuh butuh data, butuh akhirnya dipikirkan secara matang supaya memang tidak terlalu banyak tenaga kerja, supaya role-nya itu atau perannya masing-masing dari tenaga kerja tersebut tetap bisa efisien. Dalam konteks rantai pasokan, peramalan membantu menciptakan koordinasi yang baik antara produsen, pemasok, dan pelanggan. Teknik peramalan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi subjektif, objektif, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kuantitatif maupun kualitatif. Jadi memang untuk forecasting sendiri itu terutama di perusahaan-perusahaan yang dia itu biasanya jadi almost hampir semua perusahaan sih ya, dia pasti melakukan peramalan dan ataupun forecasting, baik dia produknya itu barang ataupun jasa, karena memang dibutuhkan gitu untuk akhirnya menaksir gitu di masa yang akan datang harus produksi berapa atau bisa menjual berapa gitu, untuk melihat forecasting atau peramalan kan, uh, ada juga peramalan cash flow ataupun peramalan dari perhitungan eh, perhitungan secara akuntansi begitu ya. Nah, dalam proses peramalan menggunakan penggunaan data historis, kemudian aplikasi model matematis, dan penilaian manajerial. Nah, hal-hal yang harus digunakan dalam proses peramalan itu melibatkan ini tadi yang saya bilang harus punya data. Data historisnya apa? Kemudian jangan lupa data historis ini tidak bisa ujuk-ujuk data historis nih hasil penjualan. Nah, udah dari hasil penjualan begitu bisa dilihat enggak? Biasanya ada modelnya, ada perhitungan matematikanya untuk akhirnya bisa mendapatkan forecasting atau peramalan yang bagus. Dan yang terakhir penilaian manajerial. Biasanya penilaian manajerial ini tadinya mengandalkan intuisi begitu ya. Jadi mengandalkan pengalaman begitu. Makanya biasanya peramalan atau forecasting ini sudah dilakukan middle ke top management karena memang diperlukan pengalaman, diperlukan kemampuan lebih. Orang-orang yang teknis itu biasanya belum bisa melakukan peramalan atau forecasting. Nah, fungsi peramalan itu apa atau forecasting itu fungsinya apa? Nah, fungsinya di sini adalah menentukan jumlah produksi yang optimal, mengelola persediaan secara efisien, dan merencanakan sumber daya manusia serta bahan baku. Nah, peramalan juga sangat penting dalam menentukan manajemen rantai pasokan karena sangat memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara produsen, pemasok, dan juga pelanggan. Nah, jadi ini fungsi dari forecasting ya, menentukan jumlah produksi, mengelola persediaan, merencanakan sumber daya manusia, begitu. Nah, ini merupakan klasifikasi teknik peramalan yang tadi sudah
juga saya sebutkan sebelumnya, ada yang subjektif, objektif. Nah, biasanya kalau objektif itu dia yang berdasarkan data, subjektif ini yang berdasarkan memang pengalaman atau intuisi dari top manajemen begitu. Nah, biasanya teknik peramalan yang works atau yang berhasil itu biasanya yang mengombinasikan keduanya. Jadi tetap menggunakan data berdasarkan data historis, tapi juga tidak melupakan pengalaman ataupun intuisi dari pimpinan. Nah, ada juga yang sifatnya itu ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, untuk data historisnya itu bisa di ini kuali. Nah, untuk data historisnya itu juga bisa menggunakan perhitungan yang kuantitatif. Kuantitatif itu berarti yang matematis, begitu ya, yang menggunakan rumus atau yang kualitatif. Misalnya menggunakan judgement dari ahli-ahli seperti itu. Jadi dari ekspor gitu, dia ada judgement, berarti dia itu bisa digunakan untuk yang kualitatif. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang peramalan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya juga terkait dengan quality dari produksi. Nah, di sini ada yang namanya TQM. Mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu, Total Quality Management dalam manajemen operasional. Apa sih Total Quality Management? Nah, ini adalah salah faktor lain yang cukup penting di dalam manajemen operasional dibanding selain dari peramalan atau forecasting tadi. Nah, total quality management itu merupakan pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kualitas produk, proses dan layanan secara berkelanjutan, melibatkan seluruh karyawan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah, menurut Davis 2014, integrated organizational effort to improve quality at every level. Jadi memang total quality management itu eh, bukan hanya berbicara masalah kualitas di bagian produksi saja. Tapi kalau total quality management itu sudah melibatkan seluruh karyawan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Mungkin mulai dari uh, apa kasirnya, kemudian sampai ke customer service-nya, sampai ke produksinya, sampai di bagian gudangnya, itu memang seluruhnya itu um, memberikan kinerja terbaiknya untuk bisa mencapai kepuasan dari pelanggan, begitu ya. Jadi memang dia itu menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya apa? Nah, jadi memang yang perlu diingat di sini adalah TQM atau Total Quality Management itu sangat berorientasi pada kepuasan pelanggan, gitu ya. Kemudian selain kepuasan pelanggan, dia juga itu berorientasi pada peningkatan efisiensi operasional serta pembangunan budaya kerja yang kolaboratif. Jadi yang akhirnya menentukan kualitas dari barang dan jasa di perusahaan tersebut itu bukan hanya bagian produksinya saja, tetapi juga seluruh karyawan dari hulu sampai hilir. Dari dia misalnya pelanggan itu melakukan pemesanan sampai dengan barang tersebut sampai kepada pelanggan. Nah, ketika orientasinya itu adalah kepuasan pelanggan, maka sudah harus melibatkan seluruh karyawan agar bisa mencapai total quality management. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari total quality management ya. Nah, tujuan dari total quality management di sini adalah satu, meningkatkan kepuasan pelanggan, dua, mengurangi pemborosan dan cacat produk, tiga, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang keempat itu adalah menyediakan budaya kerja yang kolaboratif dan perbaikan berkelanjutan. Jadi continuous improvement begitu ya. Jadi perbaikannya bukan sekarang aja, tetapi juga ketika nanti ada yang bisa diperbaiki, ya diperbaiki begitu untuk akhirnya meningkatkan kinerja dari keseluruhan karyawan. Untuk apa? Tentu saja untuk mencapai kepuasan pelanggan. Karena ketika pelanggan sudah puas, kemudian kita sudah bisa mencapai yang namanya customer loyalty atau loyalitas pelanggan begitu, sudah akan enak jalannya perusahaan karena dia punya customer yang sudah loyal. Nah, ini adalah prinsip-prinsip utama dari total quality management, yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus, kemudian keterlibatan semua karyawan atau employee involvement, kemudian ada pendekatan proses atau proses approach, ada juga continuous improvement, perbaikan berkelanjutan, fact based
decision making, jadi keputusannya itu berbasis data, berbasis fakta, dan juga leadership commitment, yaitu kepemimpinan yang berkomitmen pada kualitas. Dalam mengembangkan manajemen operasional, maka kompetensi SDM atau sumber daya manusia itu menjadi suatu hal yang krusial dan menjadi kunci utama. Nah, kompetensi ini apa sih? Kompetensi itu mencerminkan karakteristik mendasar seseorang yang memungkinkan ia bekerja secara efektif. Nah, apa saja kompetensi-kompetensi tersebut? Apa saja kompetensi-kompetensi tersebut? 5 kompetensi yang harus ada di dalam supaya tadi ya akhirnya total quality management itu bisa terpenuhi. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM yang handal itu, yang pertama itu adalah kepribadian dan motivasi atau personality and motivation, kemudian daya nalar atau sense making, kemudian daya cipta pengetahuan atau knowledge creating, kemudian ada juga daya mengambil keputusan atau decision making, dan budaya organisasi. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah kepribadian dan motivasi atau personality and motivation. Jadi memang akhirnya bagaimana karyawan ini mempunyai motivasi ya untuk bisa bekerja secara optimal gitu dalam perusahaannya. Nah, kalau sense making atau daya nalar itu menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen modern. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana individu dan organisasi memahami informasi, kemudian menginterpretasikan perubahan lingkungan, serta merancang respons strategis yang tepat. Organisasi yang mampu melakukan sense making dengan cepat akan memberikan kemampuan adaptasi yang kuat, karena memang sense making itu kan bisa menginterpretasikan apa yang terjadi di lingkungan. Jadi dia itu masuk kepada yang materi pertama setelah UTS, yaitu organizational control and change. Jadi perubahan yang ada di sekitarnya itu bagaimana perusahaan itu, khususnya adalah top management, itu bisa menangkap gitu perubahan yang terjadi di sekitarnya menggunakan sense making itu atau menggunakan daya nalar ini, sehingga dia akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa menyesuaikan gitu proses bisnisnya. Kan banyak tuh ya akhirnya contoh-contohnya apa namanya eh, perusahaan yang akhirnya tidak dapat berkembang kembali, atau akhirnya diakuisisi, atau akhirnya harus melakukan merger karena dia tidak bisa beradaptasi begitu dengan lingkungannya, tidak bisa menggunakan daya nalar atau sense makingnya untuk bisa membaca perubahan di lingkungan. Kemudian ada knowledge creating atau daya cipta pengetahuan. Nah, itu menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan, mengorganisasikan, dan memproses informasi untuk menghasilkan pengetahuan baru. Oh, sorry, kelewat. Harus dari mana ya? Nah, kemudian yang keempat itu adalah uh, decision making. Nah, bagaimana akhirnya pengambilan keputusan itu memang benar dilakukan begitu. Bagaimana akhirnya pengambilan keputusan ini bisa tetap dilaksanakan secara cepat, tapi tetap tepat gitu. Jangan sampai buru-buru membuat keputusan, tapi pada akhirnya itu hanya keputusan-keputusan yang sifatnya itu spontanitas tanpa ada berdasarkan data. Nah, itu yang bahaya. Biasanya bahaya untuk perusahaan, akhirnya keputusannya jadi nggak tepat begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah budaya organisasi. Bagaimana akhirnya kompetensi SDM ini bisa disesuaikan dengan budaya organisasi atau organization culture yang memang sudah dibentuk oleh perusahaan. Nah, ini tadi ya yang kepribadian personality ini ada berbagai macam. Sebenarnya ini untuk mempelajari kepribadian atau personality ini lebih cocok di human resource management ya. Jadi ada extroversion, ada adjustment, ada agreeableness, ada conscientiousness, dan ada inclusiveness begitu. Teman-teman bisa baca sendiri. Tadi yang motivation itu, ini motivation bentuk kebutuhan individu ya. Motivation kan kita sudah belajar ya kan di bagian motivate.
di bagian motivation yang hierarchy of needs itu ya, yang dari Maslow hierarchy of needs. Yang pertama sebenarnya baru physical needs, kemudian masuk pada safety needs, kemudian yang ketiga itu dia ada self esteem ya. No 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 no. Jadi psychological needs, kemudian safety needs, kemudian saya lupa yang nomor tiga apa, habis itu baru self esteem, dan yang terakhir itu adalah self actualization begitu. Bagaimana memang tingkat kebutuhan manusia itu ketika yang dasar sudah terpenuhi, dia akan terus naik 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 sampai akhirnya kepada kebutuhan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya atau self actualization. Nah ini tadi yang daya nalar atau sense making ya. Kemudian ini yang daya cipta atau knowledge creating. Nah, kapan organisasi menciptakan, mengorganisasikan, dan memproses informasi agar menghasilkan pengetahuan baru dalam organisasi. Kemudian ada juga daya mengambil keputusan atau decision making yang tadi, bahwa eh, pengambilan keputusan itu harus benar-benar sesuai dengan menggunakan informasi yang selengkap-lengkapnya, walaupun terkadang banyak akhirnya pengambilan keputusan itu yang informasinya nggak lengkap, sehingga membutuhkan pengalaman dan intuisi dari pimpinan agar bisa mengambil keputusan yang memang terbaik begitu. Yang terakhir itu adalah organization culture, atau organisasi merupakan gabungan dari berbagai orang yang berbeda begitu ya. Jadi organizational culture merupakan sistem yang mengacu pada makna atau arti bersama yang dimiliki oleh anggota yang beda satu sama lain gitu, tapi sebenarnya mereka bersatu untuk menggunakan perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan. Nah, itu teman-teman ya terkait dengan manajemen operasional. Sebenarnya inti dari manajemen operasional itu ada di sini teman-teman, di 6M+2 atau di 8M tadi. Bagaimana akhirnya perusahaan itu bisa mengelola man, money, material, machine, method, measurement, market, and management supaya akhirnya bisa mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu efisiensi dan efektivitas yang bisa menjadi productivity. Baik, mungkin itu dari saya teman-teman. Nanti ini akan saya share ke Kinesia ya. Minggu depan kita masih ketemu sekali lagi untuk review sedikit. Nah, untuk UASnya juga saya ceritakan minggu depan, hmm, atau minggu depan mau langsung UAS juga nggak apa-apa sih begitu. Nanti coba saya ngobrol sama Kinesia lagi sih, karena kebetulan ini materi terakhir kita begitu. Baik, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan teman-teman, saya buka kesempatan. Kebetulan rapatnya belum mulai. Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, boleh mungkin Kinesha atau Kanita bantu saya untuk di screenshot. Oke, sama saya ya, Bu. Oke, silakan Boleh. Kanita. Teman-teman boleh on. Oke, saya ambil slide yang pertama. Ini yang slide kedua. Oke, Sudah selesai, Bu. baik. Kalau begitu terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga dengan waktu yang mohon maaf ya agak terbatas ini, apa yang saya sampaikan bisa masuk ke teman-teman semua begitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akan absen dari tadi ya screenshot yang dilakukan oleh Kanita, jadi nanti boleh dari Kinesia bisa dikirim ke saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya siang ini. Saya tutup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Woi, jadi lu main apaan Dan?